perkenalkan para dokter spesialis. Saya dari PT Solusi Elektromagic. Kita juga kebetulan yang maintenance tahunan di sini, Dok. Kemarin kebetulan dapat informasi dari Bu Direktur untuk kebutuhan ventilator Sapina ini. Mungkin bisa langsung silakan Pak Amri dengan rekan untuk bisa menjalankan acara ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Pak Atas. Di depan kita ini ada ventilator dari brand Draeger, tipenya yang Sapina. Nanti akan dijelaskan cara fungsi, fitur apa aja yang ada di sini, termasuk kategori dia bisa support untuk pasien berat badan berapa, nanti akan dijelaskan oleh tim saya, Pak Nanda. Nanti akan dijelaskan. Tapi kalaupun timbul pertanyaan boleh di-cut aja. Jadi lagi jelasin tiba-tiba pengen nanya, potong aja nggak apa-apa. Jadi nggak ada sesi tanya jawab secara formal ya. Jadi nanti kita diskusi bareng, kita juga sama-sama belajar apa yang ditemukan di kasus-kasus di lapangan. Mungkin nanti bisa sharing dengan kita. Semuanya selamat kali-kali ya kita mengucapkan salam ya. Oke, saya Nanda. Untuk mungkin pagi ini lebih tepat kita sharing ya, Dok ya. Sharing bagaimana sih cara pengoperasian dari alat ini, dan yang paling penting itu adalah bagaimana cara maintenance dari alat ini. Karena secara fungsi mungkin kita bisa berfungsi, tapi dalam jangka panjang bagaimana fungsinya ini dia bertahan lama. Nah, di depan kita ini adalah ventilator. Untuk mereknya dia Draeger, untuk tipenya yaitu Sapina. Jadi kalau kita bicara tentang spesifikasi dari Sapina ini sendiri, dia sudah internal turbin. Jadi kita hanya membutuhkan eksternal oksigennya saja, dan bisa kita langsung pasang ke outlet di sentralnya. Oke, teman-teman semua sudah familiar cara lepas pasang dari si oksigen sentralnya. Kemudian untuk SOP-nya atau out-of-nya dia ada di bagian belakang. Dan kalau kita lihat di bagian layar, masih ini pada tombol power. Ini ada tombol power untuk standby monitornya. Tapi untuk tombol switch on-off-nya itu ada di mana? Ada di bagian sisi belakang sini, yaitu di bagian tombol warna hitam ini. Kalau kita tekan ke bawah, itu adalah posisi dari kondisinya off atau mati total. Jadi kemudian pada saat kita on-kan, itu baru nanti kita tekan ke bagian atas. Nah, untuk si ventilator ini, dia secara otomatis akan masuk ke hilirisasi ke kondisi awal, yaitu standby, dan dia akan langsung masuk ke running. Jadi tahapan awal kita biasanya akan melakukan standby dulu dengan menggunakan tekan di tombol power ini kurang lebih sekitar 3 detik, dan dia akan masuk ke mode standby. Alarmis ya, ini adalah untuk mematikan notifikasi di atas. Nah, di ventilator ini kita bisa ada dua interface. Kita mau interface-nya intubasi atau mau interface-nya NIV atau pakai mask. Kalau pasien-pasien yang dia tidak perlu intubasi tapi dia membutuhkan untuk ventilasi, kita bisa menggunakan di sini namanya mask atau NIV. Nah, kelebihan Draeger untuk mode non-invasive ventilation, kita bisa menggunakan dengan semua mode. Jadi tidak ada hanya spontan CPAP, tidak hanya intermittent, tapi bisa juga kontrol mandatori. Kenapa? Karena kita mungkin ada beberapa case pasien yang dia butuh ventilasi, tapi kita masih menunggu untuk intubasi. Kita bisa lakukan treatment seperti ini tanpa melakukan bagging manual. Kita cukup lama tuh kita melakukan bagging manual. Lagi misalnya lagi jaga malam tuh ngantuk manual gitu kan, lepas pasang pas ya. Kita bisa menggunakan non-invasive ventilation dengan semua mode. Kita bisa pakai mode yang ada di sini. Terus bagaimana kalau misalkan kita mau intubasi? Tinggal pilih yang di bagian itu. Akhirnya seperti ini, dia belum touchscreen, jadi kita masih menggunakan tombol keypad yang ada di depan sini. Untuk mode-mode yang di ventilator kita, yang di Sapina ini ada di bagian bawah sini, yaitu IPPV. Kalau sekarang bisa kita kenal namanya CFV, jadi intermittent positive pressure ventilation. Kalau yang di sebelah sini ada SCMV, synchronized intermittent mandatory ventilation. Yang ini kita ada di CPAP, dan ini adalah BiPAP-nya. Jadi kalau sini kita tetap menggunakan volume, ini kita menggunakan SCMV, ini hanya untuk kondisi pasien-pasien continuous atau CPAP. BiPAP adalah kondisi pasien yang dia menggunakan konsep pressure atau pressure control. Dan kalau yang dua ini menggunakan konsep volume control
Kalau yang di bagian backpad ini menggunakan preset control. Gitu. Kemudian di bagian si tampilannya kita bisa klik volume settingannya di bagian layar di bagian samping kanan ini. Ini kita bisa adjust dengan tidal volume atau volume tidal. Time inspirasi untuk adjust di bagian I rasio. Nah, enaknya si Dragon sudah kasih contekan. Misalkan kita misalkan, oh tolong mbak setting I rasionya 1:2. Kita bisa tekan di time inspirasi. Di sini ada contekan I berbanding E untuk rasio inspirasi dan inspirasi. F ini adalah frekuensi atau FR, respiratory rate. Kemudian untuk O2 adalah fraksi oksigen yang kita bisa adjustment. Kemudian ini adalah PENP, yaitu buat PIP si pasiennya. Oke, kalau misalnya sudah selesai, ini kita adjust misalkan tidak volumenya 500, dan inspirasi dia 1:2, RR-nya dia di 12, fraksi oksigennya kalau kondisi api dia mintanya 100%. Kita mulai langsung tekan start standby di sini yang sekarang ini. Memonitoring parameter-parameter yang dihasilkan oleh pasien yang berkenaan tentang flow seperti volume tidal, RR-nya, kemudian volume tidal, RR, kemudian yang berkaitan tentang flow itu dimonitoring dengan si flow sensor. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Mohon maaf Pak, ulangi untuk yang IK rasio tadi Pak. Ini. Oh ini jadi dia udah ada ini di sini. Jadi untuk Dragon, untuk adjust IE rasionya kita melakukan setting dengan menggunakan time inspirasi. Time inspirasi misalkan dia berapa detik, 1,7 detik. Kemudian ini sini ada siklus nafas seperti rasionya 1:2. Ibarat kata kalau tidak adanya contekan sini, kita hitung secara manual. 12 kali nafas selama 1 menit, 1 menit adalah 60 detik. 60 dibagi 12 berarti satu siklus nafas inspirasi sampai ke ekspirasi dia butuh waktu selama 5 detik. Kalau kita bikin dia 1:2, berarti 5 detik dibagi 2 aja. 1,69 sekian dengan 3,29 sekian. Makanya di sini kalau kita adjust di 1,7, pasti time ekspresinya adalah 3,3. Kalau dijumlahkan totalnya adalah 5 detik. Setiap ininya kita adjust berubah, baik itu 12, kita ubah lagi ke 14, pasti I rasionya akan berubah juga. Kita harus melakukan adjust ulang di bagian time inspirasinya untuk mendapatkan I rasionya tetap di 1:2. Misal 14, otomatis di bagian I rasionya dia 1:1,5. Kalau kita mau jadi bagian 1:2, ini harus kita turunkan lagi untuk mendapatkan 1:2. Jadi setiap perubahan yang dilakukan oleh si mesin, akarnya dan inspirasi harus kita ubah untuk mendapatkan hasil rasio inspirasi di 1:2. Nah untuk Safina ini kan biasanya setiap alat itu ada namanya kalibrasi internal ya. Tapi untuk Safina ini sudah kalibrasi otomatis. Ketika kita sudah dinyalakan, dia sudah dilakukan secara otomatis untuk melakukan kalibrasi flow sensor, kemudian kedua sensor. Gitu. Jadi ketika dia bermasalah seperti ini, dia diminta untuk melakukan kalibrasi secara manuali. Caranya gimana? Kita pilih di bagian konfigurasi, nanti di bagian sini kita klik lagi konfigurasi untuk mendapatkan di bagian kedua kalibrasi. Kalau misalkan ada tulisan seperti ini, jadi biasanya kita on-kan, kita klik rotary knob-nya sebagai konfirmasi. Ada tulisan disconnect pasien, ini disconnect, dilepas T-selangnya, dibiarkan sampai nanti pasien kalibrasi aktif. Gitu. Kalau sudah, kita tekan off lagi. Ini coba kita hilangkan. Jadi kalau saya kalibrasi, dia sudah kalibrasinya otomatis. Kalau dinyalakan, langsung ada flow calibration, gitu-gitu, dia langsung otomatis.
Jadi kalibrasinya ada tulisan untuk disconnect pasien. Ini tinggal kita tes hanya dilepas. Oke, ini tadi mode untuk IPPV atau yang kita sebutkan dengan volume control dengan mode full control. Ada kelebihan dari si Draeger. Di sini ada tulisannya setting. Jadi setting ada istilah kata itu additional setting, setting tambahan yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan mode IPPV ini. Kita klik di bagian setting ini. Di sini ada namanya trigger. Jadi yang Draeger pakai adalah flow trigger, tidak menggunakan pressure trigger. Semakin angkanya kecil itu semakin sensitif, semakin angkanya besar semakin tidak sensitif. Jadi ketika pasien-pasien dewasa biasanya dan umumnya dilakukan di atas 2 liter per menit atau 3 liter per menit. Kalau ini kita setting di 1 liter, itu dia sangat sensitif. Jadi pasien hanya membutuhkan flow sebanyak 1 liter per menit supaya mesin menganggap itu adalah napas spontan pasien. Takutnya pasien terlalu sensitif, bahaya nih. Jadi mesin langsung memberikan treatment. Jadi semakin dia tinggi, kita settingnya 15, semakin tidak sensitif. Pasien dipaksa untuk napas sebanyak 15 liter supaya mesin, wah ini pasien napas spontan ini. Ketika dia kita terlalu settingnya tinggi, itu bisa mempengaruhi pasien jadi kurang sensitif. Jadi ada kebutuhannya pasien dianggap dia napas spontan, kita bisa adjust di berapa liter, 5 liter, 3 liter, atau umumnya seperti apa, kondisi pasiennya juga seperti apa. Terus di sini juga ada flow akselerasi, itu kecepatan dia mencapai peaknya, kecepatan dia untuk mencapai puncak. Jadi itu bisa mempengaruhi dari kondisi pasien. Kalau ada slam, kita bisa dia paksa buat naikin si ritmenya. Kalau auto flow, nah ini yang biasa sering dipakai auto flow. Auto flow itu adalah konsep free breathing, konsep bernapas bebas. Biasanya konsep free breathing itu hanya ada di mode pressure. Tapi di mode volume, pemberian flow itu konstan. Berapa yang kita setting, mesin akan memberikan konstan. Pasien ada trigger, ada napas spontan, yang terjadi apa? Fighting. Akhirnya kita lakukan adalah sedasi lagi. Pasien kena down lagi. Target kita pasien pakai ventilator seminggu. Karena dia fighting terus, kita sedasi lagi jadi 2 minggu. Jadi lama. Kita mau circle juga pasien yang baru juga, akhirnya kita tertunda. Kita aktifkan auto flow untuk menghindari terjadinya fighting, sehingga bisa meminimalisir terjadinya barotrauma paru juga. Gimana caranya? Ini kita off kan. Ini kondisi pasien sedang menggunakan ventilator. Ketika ngambang adalah pemberian pressure ke pasien. Ketika pasien ada napas, akan terjadi namanya blocking atau fighting. Biasanya yang terjadi adalah airway pressure high. Sering melihat di beberapa ventilator, kenapa sih pasien itu airway pressure high? Karena dia melewati dari limitnya. Dan yang kita lakukan adalah sedasi. Bener. Pasien targetnya berapa nih, seminggu udah keluar, kita sedasi lagi jadi 2 minggu nih. Sementara pasien ada yang menunggu lagi pakai ventilator gitu kan. Untuk menghindari terjadinya barotrauma paru juga, ini bisa kita on-kan. Bisa kita on-kan ketika pasien ada trigger, mesin langsung ngalah. Jadi memberikan kebebasan untuk pasien bernapas bebas. Yang biasanya konsep free breathing itu hanya ada di mode pressure. Ketika pressure pasien lebih tinggi dari pressure mesin, maka mesin akan ngalah. Tapi kalau di mode volume, konstan pemberiannya. Yang disetting 500 diberikan. Ketika pasien ada napas trigger, terjadinya fighting, sedasi terus, gitu kan. Pasien jadi lama buat winning. Nah, pada kita pemberian ventilator untuk mempercepat pasien winning. Nah, dengan konsep auto flow, kita bisa merangsang pasien untuk winning. Oke? Ini tadi auto flow. Jadi kalau kita menggunakan konsep volume yang ada di IPPV dan juga SCLV, amannya kita aktifkan di auto flow. Jadi kalau misalkan tidak kita aktifkan, biasanya sering terjadi air pressure high. Dan ada juga misalnya di namanya site. Jadi kalau pasien-pasien atelektasis, kita butuh treatment untuk lung treatment pasien, di mana kita terapi paru untuk pasien-pasien yang dia asma gitu kan. Biasanya kan kita adjust speednya itu naikkan intermittent dari 5 ke 8, turunin lagi dalam waktu beberapa detik gitu kan, beberapa menit. Di sini kita bisa adjust secara otomatis.
PIP-nya sudah kita setting 5. Kita mau ritme dia untuk pasien-pasien atlektasi tadi dengan menggunakan segnya itu dinaikkan berapa dari posisinya. Iya. Misalkan 5, kita pengen dia 8, berarti dia tinggal setting 3. Gitu. Misalkan dinaikin lagi dari 5 hanya 10, berarti di setting 10. Ketika kita klik OK, maka nanti si mesin secara otomatis akan memberikan tip tambahan selama 3 siklus nafas. Ini kan 10, ini 5. 1, 2, 3, dan dia akan kembali ke PIP 5. Oh, jadi nggak terus-terusan di, misalnya Betul. kita mau setting 8 ya Pak ya, misalnya pasien PPOK kan kayak gitu kan. Betul. Nah, jadi dia ngatur itu terus kembali lagi ke PIP awal. Kembali ke PIP awal dalam waktu beberapa menit, kalau setiap berapa menit dia akan kembali lagi ke 8 lagi, baru nanti kan turun lagi. Dan selama pemberian treatment dari stek tadi, dia hanya butuh selama 3 kali siklus nafas saja. 3 kali siklus nafas pemberian dengan penambahan PIP atau instruksi PIP untuk mendapatkan hasil PIP tadi, targetnya ada di 8. Ini sesuai kebutuhan. Kalau misalkan kita pengen adjustnya itu jadi 12, 13, tinggal kita tambahkan di bagian setting ini, dia mau tambahnya berapa. Kalau kita nolkan kembali, tinggal di setting, ini di off kan. Oke, ini setting tambahan yang ada di IPPV. Selain dari settingan utamanya ada di sini. Maaf Pak, di off kan itu maksudnya kita kembali ke PIP awal lagi ya? Ini kita sudah setting dari setting utama di sini. Ini ada setting tambahan untuk di mode IPPV. Kemudian di sini ada alarm buat adjust batas atas batas bawah alarm. Biasanya kita pakai berapa persen, 20 atas 20 bawah. Kita bisa adjust di sini. Kemudian di sini ada values untuk melihat monitoring keseluruhan parameter yang ditampilkan. Karena memang layarnya dia cukup imut gitu kan, kecil. Jadi kita untuk melihat parameter-parameter yang dibaca itu cukup terbatas. Hanya 3 item yang bisa dikeluarkan di sini. Kita bisa untuk melihat keseluruhan dari values. Ini sampai ada 2 patch, 2 lembar. Nah ini misalkan kita bisa fotokan kalau misalkan kebutuhan untuk foto analisa. Kedua, ini bisa tampilkan lagi, termasuk flow peak berapa, resistansinya berapa, compliance-nya juga itu berapa, itu bisa dimonitoring semua dari si values-nya atau data-datanya. Oke, tadi untuk di bagian si mode IPPV. Kemudian ini untuk setting alarmnya ada di sini. Ini adalah setting, ini adalah untuk melakukan setting tambahan seperti trigger, kemudian auto flow dan lain-lain. Curve ini adalah grafiknya. Kita untuk melihat grafiknya, ini harus kita gantian. Ini grafik pressure. Kalau kita mau lihat grafik flow, kita klik lagi flow. Karena memang layarnya cukup imut kita. Gitu. Oke, nah ini tampilannya seperti ini. Terus fungsinya apa nih? Oke, kita bisa nebulizer di sini. Ada portnya di sini, mungkin nanti aksesorinya tapi kita punya fitur dari nebulizer. Kemudian ada O2 suction. Kita di sini biasanya pakai close suction atau open suction. Open. Okay. Kalau kita pakai open, biasanya O2-nya dinaikin dulu nggak? 100%. Pernah kelupaan nggak nuruninnya lagi? Pernah. Nah, karena memang itu yang biasanya kita terjadi. Naikin 100%, lupa dia turunin lagi. Soalnya pastinya detoksigenasi kan bahaya. Kita bisa aja di bagian O2 suction. Fungsinya apa? Oksigennya misalkan kita setnya dia di 40 atau 60 gitu kan. Kita mau suction, mau open suction. Biar dia nggak desaturasi, kita naikin dulu di suction jadi 100% oksigennya. Setelah 100% baru kita lakukan suctioning. Pas sudah selesai suctioning, lupa nuruninnya lagi. Terus 100% terus. Kita manfaatkan di O2 suction. Tekan sekitar 3 detik, 1, 2, 3. Dia akan increase O2-nya menjadi 100% walaupun settingnya hanya di 60. Ini settingannya dia 60, fraksinya naik jadi 100. Ketika sudah 100, kita lakukan suctioning. Pas kalau kita lupa matinya apa? Dia akan mati sendiri selama 3 menit atau 180 detik. Jadi itu cukup safety ke pasien. Kalau misalkan kita mau suctioning, kita adjust di oksigen jadi 100%,
terus kita lupa nuruninnya lagi, si mesin akan melakukan nonaktifkan di fitur kedua saksinya. Gitu. Kalau misalkan kita udah ingat nih, oke, klik aja lagi sekali lagi, klik, maka di bagian kedua saksi dia akan turun dan oksigennya dia akan kembali ke settingan sebelumnya. 98, 96, turun di 60%. Nah, ini tadi. Terus kita kembali ke curve lagi. Kalau inspirasi hold untuk manual bagging. Kita manual bagging itu bisa dari sini. Kita bisa tekan. Kalau misalnya tanya, Mas itu berapa sih kalau kita tekan manual bagging? Peaknya tuh berapa? Peaknya sesuai dengan yang di setting. Sampai yang di setting dia 23 atau 24, maksimum peak pressure-nya itu adalah di 24. Gitu. Kalau kita bagging, jadi jangan khawatir pasti jadi hiperventilasi atau beberapa rumah baru. Karena cukup safety. Maksimal pressure-nya, maksimal peak-nya itu diberikan sesuai dengan yang kita setting sebelumnya. Terus ini untuk malam atau siang, jadi kalau yang malam kita bisa redupin, kalau bisa yang siang kita bisa cerahin lagi. Lalu kalau mau dimatikan total, kita tekan off-nya belakang. Takutnya keterangan gitu. Ada pertanyaan? Mungkin ada case yang di sini tuh error semua atau bermasalah. Kita nggak usah khawatir, kita nggak perlu ekstubasi pasien. Coba ini kita tarik, kita ganti dengan yang baru, kita pasang lagi. Ini on ke pasien? On pasien. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Kita pasang lagi, malah proses kalibrasi dia mau dari 4 detik. Itu dia kalibrasi. Akan dia lakukan kalibrasi sendiri, maka nilai dari parameternya akan muncul, akan dihitung sendiri. Kalibrasi sendiri ya. Betul. Kan Jadi, kalau di ventikit lain kan kita kalibrasi sensor betul. manual gitu Pak. Ya. Ini berarti sendiri ya. Ini sendiri. Pembacaannya nilainya akan gimana? Gitu. Jadi kita sediakan cadangannya. Nah, itu ada cadangannya. Misalkan bermasalah, kita nggak pernah tahu nih bermasalah. Misalnya saudara anak pasien bermasalah atau kegagalan sistem. Itu flow sensor ini membaca dari parameter seperti pedal volume, RR, kemudian pitnya, kemudian minute volume, semua dimonitorin dari si flow sensor. Ketika dia bermasalah, kita nggak perlu panik, nggak perlu ekstubasi pasien sampai pasien di manual bagging, gitu kan? Kalau misalnya dia bermasalah ada tulisan flow sensornya tanda tanya atau flow sensor yang measurement itu valid, kita langsung siapkan flow sensor tambahan atau flow sensor cadangan, taruh, kita geser ke kiri, klik, tarik untuk lepas, kita ambil yang baru, lalu kita pasang lagi, itu dorong sebagai fiksasi. Maka proses akan melakukan kalibrasi progres, kalibrasi oke, beres. Ini tinggal kita reset. Reset ini buat menghapus notifikasi yang terjadi di bagian atas. Satu lagi Pak, untuk ekspirasi valve tuh Pak, kita kan sering banget bermasalah. Oke. Nah itu tuh kan kadang kita suka bersihin tuh Pak di ekspirasi valve tuh kadang kalau misalnya ada debu atau ini sedikit pun kan ini jadi seperti pasien tuh high pressure kayak gitu kan ya Pak ya. Nah itu untuk ini gimana Pak cara bukanya atau ininya? Dan expiratory flow itu ada di sini, untuk kita geser, kita putar seperti ini. Ini bagian untuk expiratory flow, expiratory valve. Ini membrannya yang sering terjadi adalah membrannya. Tapi untuk Breaker biasanya dalam waktu 3 bulan, 4 bulan dia tuh masih aman sih, sesuai dengan intensitas penggunaannya juga. Biasanya harus kita treatment di bagian membran sini. Kita bukanya pelan-pelan. Kita bersihkan alcohol swab dari sini. Biasa kalau penggunaan cukup lama, dia banyak putih-putih nih di sini nih. Bersihnya pakai alcohol swab. Untuk treatment seperti ini jangan kita gunakan ataupun kita berikan ke pihak ketiga itu CSSD. Takutnya yang kita kirim ke lengkap, nyampe ke sini tinggal ininya doang. Dan itu sering terjadi. Kita sendiri sih bersihinnya biasanya. Jadi hal-hal seperti ini usahakan kita sendiri atau ruangan sendiri membersihkan. Cara membersihkan seperti apa? Kita bisa menggunakan atau rendam menggunakan disinfektan. Kalau yang seperti ini kita lakukan dengan menggunakan alcohol swab. Jangan sampai plat yang dia sipil ini itu pecah atau patah, karena kalau sendi dia sudah rusak itu udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi cara pembersihan ini cukup pelan-pelan, jangan sampai robek, menggunakan alcohol swab. Itu nggak apa-apa.
Cara pasangnya juga kita pelan-pelan seperti ini. Nah, cara pasang. Baru kita pasang lagi ke bagian potnya. Jangan lupa flow sensornya, dorong lagi. Oke, itu untuk bagian si flow sensor. Bapak-bapak nih, ayo bapak-bapak. Ada pertanyaan? Ya, apa? Untuk humidifier, untuk pasien-pasien yang terpasang venti juga sama menggunakan humidifier, apa hanya masker aja? Wah, harus pakai. Pakai. Jadi kalau konsep humidifikasi itu kan kita kalau pakai ventilator, humidifier itu adalah pengganti dari hidung kita, yang dimana udara yang masuk ke tubuh kita, tubuh pasien minimal lembab dan juga hangat. Maka ini bisa disetting, ada settingan suhu di sini maksimal di 37 derajat Celcius. Kemudian ini harus diisi air karena untuk proses pelembabnya. Dan itu pakai aquabides. Betul, ini kita pakai aquabides. Kita jangan menggunakan NaCl. Kalau menggunakan NaCl malah dia dari kondensasinya berlebih, bisa jadi air nanti yang masuk ke pasien, itu bahaya juga. Jadi kita menggunakan WTI aquabides. Kita masukkan ke bagian si ini ada portnya, kita tinggal pakai yang infus, kita sama ke bagian WTI-nya. Otomatis nggak Pak? Dia Kalau ketika dia sudah penuh, di dalam situ ada pelampung yang warna hijau. Iya. Airnya akan ketika airnya sudah terisi, pelampunya akan naik Berarti berhenti dan sendiri akan menutup dari si jala ataupun jalur dari si selangnya. Jadi nggak perlu kita ngisi manual ya Pak? Nggak perlu. Iya, Tapi kalau kita pakai yang bukan yang disposable, pakai iya, ngisi manual. ngisi Ngisi manual. manual ternyata. Banyak kan pada saat ngisi manual lupa tutupnya Kayak lagi. sitep Pak, sitep aja dia otomatis. Ya. Jadi sirkuit-sirkuit yang dia itu simpan yang disposable sekarang ini sudah mulai otomatis semua. Karena di dalam itu sudah ada pelampung, jadi pada saat pemberian air itu sudah terpenuhi dengan target yang di target di sini, maka pelampung akan nutup si jalur airnya tadi. Jadi suhunya normalnya 37 ya Pak? Kalau 35 gitu nggak sampai 37, harus mencapai ke 37? Tergantung dari si filter cycle-nya, maksudnya tergantung dari si humidifier-nya. Biasanya kita ada settingan buat otomatis itu di 37. Tapi untuk penggunaan intubasi itu biasanya di 37, nggak boleh di 34. Karena pada saat intubasi itu ada dead space di ETT-nya. Ukuran ETT itu harus kita hangatkan juga. Dia sedekah lebih kan, itu lumayan panjang untuk ETT-nya. Makanya ketika dia mode-mode CPAP itu bisa di 34, 35. Tapi dulu di mode intubasi itu dia mengharuskan untuk pasien-pasien di 37. Tapi kalau CPAP di 34, 35 ya Pak? Biasanya, memang karena dokter tetap nggak berani, dia harus 37 juga gitu kan. Tapi karena dia menggunakan CPAP, biasanya kondensasi. Itu sering terjadi kondensasi atau airnya banyak. Tapi nggak sampai kayak musola sini Pak. Ada lagi? Ibu? Apakah ini bisa double CPAP Pak? Nggak bisa. Ini pediatrik sampai pediatrik dia. Bisa Jadi, lagi tadi ya? Nggak bisa bayi. Nggak bisa. Jadi konsepnya bubble CPAP sama Pediatrik, CPAP. pokoknya CPAP bisa itu adalah sama mode pediatrik. yang ada di ventilator. Pediatrik kan Jadi kalau kita bicara tentang bubble CPAP itu adalah mode yang di ventilator. Bedanya kalau ventilator menggeraknya dia dari mesin pneumatiknya. Dari pemberian pressure itu dari mesin. Ada mixer blender juga ada sama. Bubble CPAP ada mixer blender juga Mas, ada juga. Tapi di situ penggeraknya adalah bubble, gelembung tadi. Semakin banyak gelembung, semakin banyak volume tidal yang masuk ke pasien. Makanya kalau kita pakai bubble CPAP, gelembungnya itu nggak ada, ya dia ngasih apa gitu. Karena proses pemberian dari si volume itu dari gelembung tadi. Kalau ada liquid, pasti nggak akan gelembung, maka pasti nggak akan diberikan secara maksimal di pressure-nya tadi. Gitu. Jadi di sini hanya untuk pediatrik dan adult, belum bisa untuk pasien yang narkos. Pediatrik kalau mesin dia tidak bicara usia karena dia bicara tentang berat badan minimum 5 kiloan atau 50 mili. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang usia, 28 hari itu udah masuk pediatrik. 28 hari. Biasanya 28 hari itu udah masuk pediatrik. Mau sampai 28. Ini kayaknya Pasien sudah ada napas spontan. Tinggal kita konsultasi sama dokter, dok pasien sudah napas spontan nih, dari mana? Ini dok angkanya berapa? Dok kondisi fisik pasien seperti apa? Ya dok dari sidatnya dia udah kembang sendiri.
Oke, berarti pindah mode mana di SIMV? Synchronous Intermittent Monitoring Ventilation. Apa yang membedakan dari si IPPV sama si SIMV? Kalau di IPPV tidak ada namanya pressure support. Tapi kalau di SIMV ada pressure support. Tapi perlu diingat, karena kan kita banyak berkeling ventilator yang ada di ruangan. Dragger, pressure supportnya adalah ditambahkan sama PIP. Ditambahkan PIP. Jadi kalau misalkan Dragger menganggap PIP ini adalah sudah sudah pressure support. Jadi kalau misalkan dokter minta, Mbak tolong dong pressure supportnya dibikin 10. Ininya jangan kita setting 10. Oh, itu udah masuk kan? Karena PIP ini sudah 5, jadi kita setting 5. Dikurangi ya? Dari mana bisa yakin kita pemberian pressure support yang 10? Kita klik ke bagian PS, kemudian di layar sana tulisan P10 mW. Kalau kita setting di sini 10, otomatis di sini jadi 15. Jadi banyak merek beda-beda nih. Jadi misalkan kalau seperti ini, terus yang itu seperti ini, Dragger seperti apa? Dragger seperti ini. Jadi ya kita harus lihat perbedaannya di mana, walaupun intinya masalah. Oke. Terus kalau settingan additional ada apa aja? Nah, ada namanya apnea ventilasi. Kenapa ada apnea ventilasi? Jadi ketika dia sudah dari masuk IPPV tanpa ada apnea ventilasi, dia masuk ke mode synchronous, otomatis RR yang di sini akan diturunkan untuk menutupi dari si napas spontan sama napas si pasien dan napas mesin, supaya tidak terjadinya hiperventilasi. Gitu. Jadi otomatis di mode SIMV pasien tadi napasnya berapa? Udah 3, udah 4. Berarti mau nggak mau RR dari si mesin kami kita turunkan supaya untuk melengkapi dari si napas pasien tadi tidak terjadinya hiperventilasi. Setelah masuk sini, pasien sudah rajin, kita turun lagi sampai benar-benar RR itu dari si pasien baru masuk ke mode CPAP. Nah, untuk menjaga kita sudah yakin nih pasien sudah napas spontan, tiba-tiba pasien berburukan lagi. Kita ada namanya apnea ventilasi. Nah, ada namanya apnea ventilasi. Pada saat dia apnea, berapa sih RR yang kita adjust? Kita bisa masuk ke bagian RT4, yaitu 12. Fittingnya berapa pada saat dia apnea? Kita bisa jadi berapa fitting tadi? 500. Nah, jadi dia lebih aman sih. Jadi kita yakin nih pasien sudah baik, ternyata malam ataupun jam berapa dia terjadi perburukan lagi, dia ada gagal napas lagi, karena RR yang kita setting itu sudah di bawah yang targetnya ya 10, 9 atau 8, kan pasti nggak mampu untuk mencapai ke target minute volume tadi. Karena setiap ventilator merek apapun targetnya adalah di minute volume per menit. Otomatis kalau R-nya 500, fitting 500, R-nya sudah turun jadi 8, maka minute volume nggak akan masuk 6 liter lagi, pasti akan turun. Itu makanya dia ada perburukan, disiasati dengan namanya apnea ventilasi. Mas berapa detik sih sampai dia tuh bisa di backup oleh mesin? Ada settingannya di alarm. Ada di sini namanya T apnea. Waktu pada sedia apnea 15 detik. Mau dibikin 20 bisa, mau dibikin 10 bisa. Artinya apa? Ketika pasien tidak ada napas spontan atau tidak ada ritme pernapasan yang terjadi pada saat pasien dengan mesin, selama 15 detik tidak ada ritme siklus tanpa inspirasi, maka mesin menganggap pasien itu apnea. Berarti maaf Pak, dipotong ya Pak, kalau di mode lain, venti lain kan dia backup langsung ke IPPV mungkin ya, kalau di sini ya, kalau ini enggak ya, kalau masuk ke IPPV kontrol. Iya, backup langsung apa kita yang ini dulu ya? Backup setting langsung. dulu apa? Kita coba Ya, contoh, coba. kita masuk ke CPAP, kita bikin dia ritme napas biasa, terus kita masuk ke bagian setting, kita aktifkan dia apnea ventilation. Ya. Kita bisa setting dulu RR-nya jadi 12, kemudian 3 volt jadi 500, buat jaga-jaga. Alarmnya kita 15 detik, kita masuk nih. Ini ritme dari CPAP. Ya. Tiba-tiba lupa nafas, dia pasien perburukan lagi. Selama 15 detik nggak ada ritme nafas, maka mesin menganggap pasien itu apnea. Nah, baru mesin langsung
mengambil alih dari si ventilator, dari si pasiennya. Langsung dia mompa lagi. Berarti otomatis. Mompanya berapa? Pemberiannya sesuai dengan isi sebelumnya, di mana intinya adalah 500, frekuensinya adalah 12. Kalau misalnya kita namanya Abdul kan berarti ini nggak ada napas lagi, ini tidak bisa masuk ke sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan dia udah napas lagi, ya terjadi biasanya dia ada fighting. Tinggal kita tekan alarm reset, maka dia akan kembali ke CPAP. Jadi untuk mesin ini dia belum bisa otomatis untuk langsung ganti ke mode CPAP lagi. Itu tetap kita. Jadi cara tekannya kita tinggal tekan alarm reset. Ini kondisi dia CPAP, kemudian dia tidak ada ritme napas, dia langsung masuk aku langsung memberikan dengan sesuai setting sebelumnya. Kalau dia selesai kita alarm reset, maka dia langsung masuk ke mode CPAP lagi. Berarti kalau kita nggak pencet alarm itu dia ini terus? Pemberian terus. Maka kalau pasien sudah ada napas lagi, sudah mulai ingat lagi dia napas, dia biasa terjadinya fighting. Biasanya alarmnya langsung airnya tinggi, air pressure jadi high. Lisa. Di kondisi si CPAP ada semua setting di sini, terus tampilannya fraksi dan juga pip. Kalau dibutuhkan pressure super kita adjust, kalau nggak butuhkan kita nolkan saja. Ini benar si murni CPAP. Ada pertanyaan? Udah tadi nanya ke PST. Kalau mode CPAP lagi, ya ke suratan ini pakai sutra atau sungguh, kan biasa pakai sumsi. Bayi. Artinya apa? Oke, kalau bayi kan kita kembali lagi kita mau pakai non-invasive ventilation atau mau pakai intubasi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kita mau pakai yang dia hanya di prok atau neomas, kita harus lihat pemberian fraksinya berapa. Kalau misalkan dia bisa masuk ke CPAP, ada wabnya nih. Oh iya. Ada wabnya. Mantap. Ini kalau udah lama-lama dia nanti keluar sendiri nih. Cara pasangnya itu nanti pasangnya di sini. Bisa kita pasang di inspirasi, bisa kita pasang langsung di sini. Nah, kalau nanti ada filter, jangan ada filter di sini. Kalau kita mau pakai HME filter, jangan pasang di sini. Nanti obatnya malah nyangkut di filter. Kalau kita pakai filter, misalkan filter itu setelah dari si humidifier-nya. Dan cuma kita adjust, nebulizer, udah langsung lagi. Ini tes lang dulu kan? Terus kalau misalkan udah beres nih, airnya sudah cairannya udah habis, tinggal kita klik lagi sekali. Kita buat pasnya lagi, baru kita buka. Coba dulu ditutup tes lang. Enggak, kan ada sambungannya satu lagi yang begini bentukannya tes lang. Tadi kan itu disambungkan kayak ETT. Bentukannya gini loh. Jadi ini kan simulasi baru. Kalau misalkan nanti kita sudah pakai pasien, dia kan diameter ETT itu sama nih dengan diameter ini. Nanti si ETT tadi tinggal masuk ke sini. Nah, kalau misalkan ventinya pakai filter HME yang ada taman filter, yang filter seperti ini dipasang di ekspirasi sebelum ETT, karena ada tuh pas itu biar dia tidak selain biar dia menghindari terjadi sekret itu, dipasanglah filter di sini. Kalau pasang filter di sini, kemudian kita pakai inhalasi, usahakan filter itu adalah sebelum dari si inhalasi. Kalau misalkan ini ETT, filternya di sini. Kalau memang kita butuh tetap pakai filter, karena kalau filternya di sini, nanti semua obatnya malah nyangkut di filter.
Tapi kalau kita nggak pakai filter, udah langsung aja. Karena ibaratkan ETT nih, ukurannya sama kan ETT seperti ini. Kita pasang seperti ini, pasang seperti ini. Itu udah ada running, inhalasi dia. Nah kalau ini nggak pusing kan? Ya, tadi pusing ya? Biarin dokter nanti. Ada lagi pertanyaan? Kalau udah selesai kita off kan? Videoin Bu, saya Bu. Maju berat. Nggak kelihatan sih. Emang harus maju yuk. Ada lagi mau maju nggak apa-apa? Keroyokan. Kita mau lihat. Yang itu video ini aja yang itu kita sifat namanya mana ibu-ibu PJ di sini. Ibu-ibu PJ. Bapak PJ. Ayo Bapak PJ. Mak, kalau nyampe penasaran sifat ya. Kita sifat. Udah Pak, ini kan kalibrasi sendiri nih. Kalibrasi sendiri, dia akan masuk ke tampilan mode yang sebelum dimatikan. Kalau misalnya kita mau ulang dari awal lagi, mau setting mode yang sebelumnya, kita bisa tekan standby 3 detik dulu, lama, belum lama. Nah, biar nggak berisik nih, alarm berisik aja. Set ya. Nah, nanti kan di sini, ini ada tuh. Kalau kita klik lagi di rotary knob, Berarti kan dia pakai ETT nih ya Pak ya. kalau kita putar pakai masker. Oh ya. Terus udah ya ini ya. Di YouTube udah. Nah, ini nanti mode-modenya ada di sini. Mau mode apa dulu? Kita kan biasa udah kalau kayak gini tuh kalibrasi Pak, ini kan udah kalibrasi sendiri ya. Terus misalnya kita mau pakai mode SMP. Ya, klik dulu rotary knob-nya. Nah, terus ini settingan yang utamanya ada di sini. Coba setting dulu. Ini ya manual ya Pak. Itu nggak bisa sentuh loh. Ya udah deh nih tidal kolom misalnya iya dihitung, tapi kan ini dokter biasanya udah tidal kolom ini ya. Misalnya Frekuensinya 12. frekuensinya 12. Irasinya 1/2. Irasinya mana jadi nggak terinspirasi kan dari sini kan. Iya, Ini udah 1/2 ya. Iya Pak ya, berarti ada di 1,6 ya. Frekuensinya, kalau oksigennya berapa? 60% ini oksigennya Pak. Ya. Kembali lagi. Emang gitu ya? 60% ya? Udah. Ya, Udah? Ini udah setting semua? Ada setting tambahan lagi nggak? Setting di sini. coba ya Pak ya. Triggernya Pak, triggernya udah ini kan paling ini kan sensitif udah normal ya kalau di bawah. Ada 3, Satu, ya. Biasanya dokternya 3 sih, kalau kita pakai biasanya 3. Ini auto flow udah. Ini pada saat dia apnu, fitnya itu udah 500. 400 ya. Oh dia nggak ini ya, 400. Pelan-pelan. Nah. Oke, kalau udah selesai langsung masuk ke standby. Klik aja sekali aja. Udah running. Oh, standby itu oke gitu Pak. Ini standby pada saat dia lagi running itu buat masuk ke standby. Pada saat dia lagi standby itu masuk ke start. Oh gitu, jadi pencet terus ini jadi kalau itu. Nah, kalau ini cuma kalau cuma setting-settingnya kita pencet pertama. Nah tadi nih, ya, pada saat dia dua sensor kan dia nggak bisa otomatis. Iya. Karena flow sensor dia otomatis, dua sensor harusnya otomatis. Iya. Tapi ternyata dia nggak bisa otomatis. Jadi langkah kita masuk ke kalibrasi manual. Oh iya. Biasanya sih karena dia sudah ibaratnya dua sensor ini sudah cukup. Dua sel sih. Dua sel. Kalau flow sensor kan dia otomatis ya. Kalau dual sel ini udah lama kayaknya dibeli. Berarti kalau kayak gini Pak, Kita masuk ke konfigurasi. apa ya? Selama masih Terus sekali lagi pencet lagi, ini kan ada gambar. Oh iya. Kalau kita on kan,
kan. Nanti bacanya disconnect pasien lepas tes lagi. Sampai dia running, sampai dia aktif. Terus coba pasang lagi. Terus alarm reset bisa dihapus. Iya, pas masuk yang gitu Connect lagi. Running biasanya berapa lama sih Pak? Tadi udah. Sampai dia aktif, pasang lagi. Nah, baru masuk ke tampilan grafik. Ini ya Pak? Ya, terus alarm reset. Oh iya, Sampai dia menguning betul. Tadinya kan merah. Kalau masih hijau belum matang. Oke, lanjut. Apa? Terus tadi kita mau pakai synchronize. Coba kita mau pakai apa nih? Ya itu Ini. So. Klik, jangan lupa klik rotary knob. Iya. Soalnya kalau nggak klik rotary knob, nyampe besok dia nggak berubah. Harus benar-benar knob. Udah. Terus setting udah nggak nih? Yang tadi lagi coba. Ada yang lupa nggak? Oh ini ya. Ada yang lupa nggak? Sebelum kita, ini kan sebelum kita pasang pasien, ada yang lupa? Sebelum kita setting, dan belum kita setting apa? Alarm. Alarmnya, ya atas batas bawahnya. Karena kalau Pak, udah kita setting seperti ini harus kita setting lagi sebelum kita pakai ke pasien. Berapa persen yang dipakai dokter? Ini buat PAW. PAW itu ada pressure airway head. Jadi buat airway-nya berapa idealnya? 35, 40 itu dia. Kan dia ketinggian banget. Harus pasang seperti itu. Kalau dia cuma tidak flow-nya 400, ini bisa kita aja di 35 sebenarnya. tinggian ya kalau ini ya. Berarti di 35. Ini balik lagi dokter ya, Dokter lagi. Terus ini minute volume. Ya. Biasa dokter pakai berapa persen? 20% atau 30%? 20%. Pakai satu berarti 20% dari nilai minute volume. Nah ini harus kita hitung manual lagi. Iya, RR kali ini. Minute volume RR para SK12. Jadi dapat minute volume-nya berapa? 4, sekian lah ya. 4 ya berarti ya. 4,8 bro. Nah 20% dari 4,8 berapa? Makanya dokter. Kalau misalnya settingnya dia 25, RR-nya tinggi, minum tinggi, tapi nilai itu masih di 23, mesin nggak akan menganggap itu uniformnya high. Tapi pasti itu gampang apa dia. Makanya kalau kita setting 20%, ketika misalkan dia nilainya itu 4,8, 20% dari 4,8 kita bikinlah dia di 6 misalkan. Itu batas bawahnya 20% dari 4,8. Jadi berikutnya dia di 3, sekian. Ini yang penting nih. Ini walaupun angkanya bukan pasti ya. Kalau kita pakai kalkulator. Jadi ketika misalkan dia low, dikatakan low adalah ketika memang dia 20% angkanya itu tidak mencapai dari yang diberikan. Gitu. Makanya dia low. Low ini bisa dari mana? Bisa dari FR-nya, bisa dari leakage, bocoran. Nah, ketika dia bocor, flow kita kan tidak tercapai. Nah, itu biasa berpengaruh. Kalau misalkan kita naik lagi di 60 di bagian 6 liter, harusnya kan dia dapatnya 5 liter 4,8. Jadi ternyata minute volume-nya high tinggi. Itu dari mana? Kondisinya bisa dari RR-nya tinggi dari spotan. Karena minute volume sekali lagi, minute volume itu kan didapat dari V3 atau volume 3 dikali RR. Jadi kalau kita nggak usah panik kalau ada alarm. Dia dulu kalau alarm dalam minute volume yang kita lihat hanya di RR dan volume 3. Hanya dua itu. Kalau volume tidak dia stabil, RR-nya dia nggak stabil, kita lihat pasiennya. Benar itu pasien dengan napas yang memang sudah banyak, atau dia ada leakage. Leakage itu dia ada sebut namanya namanya di dunia ventilation, teorinya itu namanya auto circle atau auto trigger.
Jadi ada leakage yang dia bisa melebihi kecil dari nilai triggernya, sehingga nanti errornya dia kecil. Makanya kita lihat nih, kalau misalkan terjadi ini sih biasanya pasien-pasien bayi ya seperti minvolnya low, tapi RR-nya tinggi. Logikanya kalau RR-nya tinggi, harusnya minute volume tinggi atau low? Tinggi. Tapi yang sering terjadi dengan minute volume yang low, RR-nya tinggi. Nah itu sering disebut namanya auto circle atau auto trigger, yang dimana ada nilai kebocoran dan dia itu lebih besar dari nilai sensitivity-nya atau nilai trigger-nya. Nah situasi sih jarang, cuman pernah terjadi juga. Dan kalau misalkan ada alarm sih minute volume-nya low, tapi RR-nya dia tinggi, cek ada bocoran atau enggak. Apanya di sini. Jadi kita nggak usah panik, nggak usah rusak nih, telepon itu di sini. Ganti lagi pentinya, Pak, biasanya gitu. Padahal pentinya nggak kenapa-napa, Pak. Ganti lagi. Bocahnya tuh Biasanya itu Pak. yang kita aja. Oh, ganti penti sana. Wah, ganti lagi. Rusak semua nih. Bu, pentinya rusak semua. Beli lagi ya ini. Iya. Gitu Pak, kan. Kalau ada kebusiran dibaca tapi ya Pak Biasa tidak volume nanti akan disconnection kalau misalkan ini dia atau disconnection. Oksigen kurang juga low, O2 super low. Apalagi misalkan dokternya pengen minta parameter angka-angkanya, cara lihatnya gimana sih? Kan kita dari sini kita terbatasnya ada VPA, fraksi, sama kalau karena memang ini yang paling penting kan. Kalau misalkan kita pengen lihat keseluruhannya, ada dua page. Yang pertama, kunci kita fotokan nanti, misalnya di ada saya minta foto keseluruhan, kita pecah sekali lagi buat dia halaman selanjutnya. Kita berapa lagi kalau misalkan spesialisnya atau dokter anestesinya dia lagi ada tempat atau lagi opat di mana, tapi pasien ada terjadi masalah, kita bisa fotokan seperti ini. Ini dokter anestesi, ini cuma sedikit mikir. Iya, betul. Ayo sopir. Kalau saya nekat kan dia kalau dia cuma ini kalau dari kerja begini Gantung Sama wifi sama infusnya. Ngerawatnya baik. Tadi ini yang hijau tuh. Pelan-pelan lagi ngisinya. Kalau kita isi air, nanti yang hijau ini naik. Jangan lupa ya, di sini ada tabelnya yang warna biru sama warna kuning. Itu jangan lupa dipasang. Karena itu fungsi itu yang biru untuk untuk monitoring suhu yang dari sini. Yang kuning itu dia di dalam sini kan ada tabel pemanasnya heater, namanya heater. Jadi dia pasangnya ke sini, yang dia bentuknya segitiga depan bulat. Oh iya. Nah ini untuk memanaskan si heater ini untuk menjaga supaya suhu yang masuk ke pasien itu dia hangat di tempat-tempat. Sama kayak ini semacam yang lain. Cuma bedanya ini nggak Ini kalau pakai yang reus juga sama. Boleh nggak kita pakai yang reus? Pakai yang ada di situ. Misalkan di situ lagi nggak pakai, ini habis. Boleh. Caranya gimana? Belum pulang-pulang. Oke, sama. Iya, sama. Berarti ini bisa biasa juga ya Pak ya kalau dia Iya, iya. tapi paling kalau dia kalau ada di sini Kayaknya tipe yang Belum dipasang motor heaternya. Iya, belum. Ajarin juga orang. itu ini satu. Ini biar nggak berisik kan ada reset. Kita mau apa? Mau pilih itu orang kena IV. Ini nggak minta ini, tadi belajar setting ini belum ada Bu ini ya. Belum ada ininya, humidifier-nya katanya belum dipasang. Kalau udah pencet aja.
ini udah kali ini untuk mencari tamu energi seperti ini. Itu yang masker NIV. Ini Oh iya, Bapak kalau misalkan mau bagging lewat ini gimana? festival manual bagging kan? NIV ya Pak ya? Enggak, di intubasi juga bisa. Di intubasi. Nih, tekan, lepas, tekan. Oh, tapi tetap ditekan. Iya, kan manual bagging. Fungsi manual bagging itu ketika kita melihat dari lantai dari pasien, ketika dia menggunakan pressure dan dia masih belum mampu, kita bisa manual bagging. Iya, tapi tetap ditekan. Hitungannya sama. Jadi kalau misalnya kita nggak mau manual bagging, tanpa ini pun dia sudah ngasih bagging dari otomatis. Manual bagging kan hanya pemberian ketika misalkan kita butuh untuk mempercepat pasien itu kayak sirkulasi. Akan manual bagging. Nah biasanya manual bagging itu buat apa? Kadang-kadang kita kalibrasi ulang sih. Iya. Ya kan? Jadi nggak usah kalibrasi. Kalibrasi ulang berarti itu masalah. Kita pakai manual dan eksternal. Tapi kalau misalnya kita menggunakan alat ini biasanya kita buat open sila failingnya kita pakai juga buat manual. Buat mati-mati terus kadang-kadang dia buat naikin diafragma dia biar ngangkat kalau sekali Gimana deh? Asik sih buat lihat pasien bulan macam ini. Pakai apa tadi udah ada ininya juga ya tadi. Jadi udah hebat tadi. Tadi kan ini settingan settingnya. Misalnya kayak SMP, terus jam SMP ya. Jangan lupa tekan rotary knob. Jangan lupa tekan rotary knob. Kalau nggak ditekan sampai besok di bus ditungguin lagi. Di situ. Nah udah, klubnya udah ini. Itu setting alarm. Enggak. Alarm kan dari setting awal. Jadi kita tergantung nanti yang ditargetkan si target temennya. biasanya gini, pemberian ventilator itu targetnya adalah di minute volume per menit. Nah volume per menit itu didapat dari volume tidal awal sama RR awal. Jadi hanya dua itu. Berapa sih volume tidal kita setting, berapa sih RR kita setting, sehingga dua item ini akan menentukan dari minute volume atau volume per menit. Perkara dia nanti dia pindah mode SCMP, pindah mode SCMP itu nanti RR yang di sini itu diturunin. Misal R-nya dia 12, pasien udah dapat 2, berarti diturunin jadi 10. Biar apa? Biar RR-nya itu mentok di 12. RR dari pasien 2, RR dari distribution 10, total RR 12. Sehingga tetap pengkalinya atau target si minute volume yang tetap tercapai di 6 liter. Itu target di dalam pemberian ventilator. Merek apapun sama. Makanya setiap nanti dokter mau setting, dia sudah masuk SCMP, ini bisa aja cenderung di bawah beresiko kalau alatnya 3 atau 4. Kenapa? Karena kondisi seperti ini pasien sudah mampu gede ini napas spontan sudah tinggi, pemberi napas sudah rajin, jadi biar dia tidak terjadi hiperventilasi maka ininya diturunin. Kalau misalnya ini tetap stabil di 12, pasien sudah napas 12, berarti total frekuensi totalnya berapa? 24 dikali 400 berapa minute volumenya? Alveoli itu kan ada limit, ada kapasitasnya. Nah, kalau pasien-pasien bayi cenderung tidak menggunakan volume karena kita nggak pernah tahu kapasitas paru-paru si pasien bayi itu dia berapa. Kalau ternyata dia mampunya cuma nampung di 250, kita setting 300, yang terjadi ya pecah. Nah makanya di sini harus kita hitung. Ketika ini sudah limit, bahkan dia sampai nilainya kecil 2, kita menjaga supaya pasien tidak apnea, maka di sini ada namanya apnea ventilasi. Menjaga agar si pasien tadi dia aman, safety ketika pada saat proses menggunakan ventilator kita sudah memberikan RR yang sudah kecil, sudah minimum karena kan semakin ininya dia RR ini ada RR total nih
misalkan ada pompa ada apa total kecil, terus pasien juga sudah mulai habis baru kita masuk dari dokter begitu itu karena semua kalian dari sini ini yang Spontan ya Pak ya? Spontan. CPAP. lebih pep dia pressure lihat apa aja di situ kan jelas vendornya ini kan kita komplain ke driver Indonesia akhirnya udah sama mereka nih ini total 4 ini lagi setting kalau dipompa dari baru begini baru naik kalau ini kan dia kurang minum volume karena memang kondisinya dia itu tidak mencapai dari target kan ini naikin lagi durasinya karena dia kan tapi setiap kali kita ubah jangan lupa merupakan inspirasi karena ini menentukan dari rasionya karena besar. Ini barang pikiran